Bapak-bapak ini aja tahu bahwa Pak Presiden itu salah langkah dan gagal total. Langkah maut presiden. Yang pertama, sawah banyak, petani banyak, malah buat food estate. Hasilnya apa? Gagal total, nihil. Yang kedua, sekolah banyak, guru banyak, malahan fasilitas sekolah banyak yang rusak. Malahan buat sekolah rakyat. Hasilnya apa? Hingga saat ini nihil, bisa dibilang gagal. Terus yang ketiga, pabrik banyak yang tutup, investor pada kabur, malah buat koperasi merah putih. Hasilnya apa? Nihil, gagal. Yang terakhir, posyandu sudah ada, PKK, pemberdayaan keluarga pun sudah ada, kantin sudah ada, malah buat MBG. Dari semuanya bisa kita tarik satu kesimpulan, yaitu anggaran negara habis, ribuan triliun terbuang percuma. Makan tuh gratis, makan tuh gemoy. Nice. Mas Ganjar punya pengalaman sebagai gubernur. Saya ingin bertanya, bagaimana pemikiran Bapak untuk mengatasi pengangguran yang masih banyak, terutama lulusan-lulusan sekolah dan sarjana yang belum tertampung. Mungkin pengalaman Bapak bisa Bapak memberi suatu pencerahan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Isu ini sangat kontekstual dan saya kira dari pertanyaan masyarakat begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa poin Pak. Yang pertama adalah membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik, kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan, mereka akan minggat dan mereka akan pergi, tidak mau datang. Yang kedua, ketika mereka datang, sudah masuk berinvestasi katakan, pusat-pusat pertumbuhan sudah diberikan kepada mereka oleh pemerintah dengan fasilitasi kawasan industri umpama, insentif pajak umpama, kemudahan perizinan, ease of doing business umpama, maka ketika kemudian itu sudah berjalan, Pak, yang mesti disiapkan adalah SDM. Ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang kita siapkan. Apa itu? Sekolah vokasi, nggak ada yang lain. Dan kemudian SDM inilah yang kita bisa pastikan bahwa mereka sampai dengan 12 tahun mesti sekolah dan gratis. Inilah yang kemudian bisa kita dorong untuk kemudian mereka bisa naik. Ada juga tindakan afirmasi sekaligus untuk menurunkan kemiskinan adalah setiap satu keluarga miskin kita kasih kesempatan satu anaknya sampai ke perguruan tinggi. Karena itulah yang akan membongkar dan kemudian memberikan ruang pekerjaan yang jauh lebih banyak kepada mereka. Program Pak Ganjar ini bukan program kaleng-kaleng, berarti bukan omong kosong. Kami ini buktinya. Silahkan kalau mau datang ke tempat kami, mau lihat bener nggak sih ini programnya Pak Ganjar kayak gini. Ya ini, adanya kayak gini. Jadi keinginan kami untuk jadi, dulu kan cuma mimpi ya. Punya rumah itu mimpi. Sekarang itu udah bukan mimpi lagi, udah nyata ini. Udah ada. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warganya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terjun langsung ke lokasi rumah bantuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuannya berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Saya senang sih kalau ngelihat gini gitu. Dan bangunannya pun kita minta ya, kalau untuk rumah masyarakat yang, maaf ya, ekonomi di bawah, Mbok ya jangan jelek-jelek, ya, Mbok yang bagus, gitu kan. Sehingga nanti ya, menggunakannya bisa umurnya cukup panjang. Awalnya sebenarnya model Ruspin ini konstruksi aja, sehingga kita bangunnya bisa cepat. Teorinya 10 jam jadi loh rumahnya. Dari sisi konstruksinya, ide dasarnya adalah mempercepat bangunan yang rumah siap dan layak huni. Setelah saya melihat hasilnya bagus, maka kami dari Pemprov membuat anggaran. Jadi kita anggarkan. Ya selama ini kalau tidak salah, seluruh provinsi baru Jawa Tengah. Yang kami menganggarkan sendiri.
Program Tuku Lemah oleh Oma terbukti mampu menggali potensi masyarakat serta menghidupkan kembali jiwa kegotong royongan khas masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Secara pribadi dan mewakili warga Paguyuban Bersemi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dengan program Tuku Lemah oleh Rumah, yang tadinya saya nggak punya rumah, jadi punya rumah. Terima kasih Pak Ganjar. Banyak-banyak terima kasih dengan adanya program ini. Saya yang tadinya tidak punya tempat tinggal, jadi punya tempat tinggal. Merasa nyaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya program Bapak lebih maju lagi. Terima kasih sekali pada Pak Ganjar yang telah membantu perumahan ini sehingga saya bisa tidur tenang dan juga berlindung dari terik hujan, dari matahari juga hujan. Terima kasih sekali Pak Ganjar. Matur nuwun sekali. Saya buat 3 SMK, gratis, boarding school, semua dibayarin. Sepatu, seragam, tidur, makan 3 kali. Tapi syaratnya satu, dia harus dari keluarga miskin. Hasilnya Mbak, saya bangga. Saya dari keluarga tidak mampu. Kerja kakak kerja yang naik pas ketemu di hukum syukurin bersyukur kali Rafli sakit bantu yang sebab. Biar kita tidak ringan, tapi itu menjadi terasa ringan kalau kita kerjakan bersama-sama.